Saat ini, para manusia di dunia berpikir kritis, apabila manusia di dunia berkurang 1%, apakah penyakit pun akan berkurang sebanyak 1%? Dan apabila berkurang setengah dari populasi seluruh dunia, apakah alam dapat terselamatkan? Dari seseorang yang berpikir tentang masa depan semua makhluk hidup yang ada di bumi, sekelompok manusia berperang melawan kejahatan yang sangat misterius. Kejahatan dan pembunuhan meningkat dari bentuk kehidupan yang dikenal sebagai parasit. Sebuah makhluk yang tidak dikenal kemudian merasuki tubuh manusia. Mereka hidup dari inang manusia dan berusaha untuk mengembangkan kekuatan mereka membentuk aliansi di planet bumi. Film ini merupakan adaptasi dari manga bertajuk Kiseiju dan berjudul sama, yaitu Parasit. Serial ini mengangkat kisah sebuah parasit misterius jatuh dari langit dan menginvasi bumi. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Parasit tahun 2024. Film asal Korea ini memiliki 6 episode. Sebelum mulai, seperti biasa, siapkan amunisi kalian. Jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. 공족인가? Suatu benda berbentuk aneh seperti wadah telur turun dari langit jatuh di berbagai tempat. Ternyata jumlahnya sangat banyak. Sampai suatu ketika di sebuah stadion sepak bola sedang berlangsungnya acara pesta. Para manusia di sana begitu asik menari dengan musik yang dibawakan oleh DJ yang cantik dan aduhai. Tidak ada yang menyadari benda tadi jatuh di tengah-tengah acara tersebut. Benda itu berbentuk bulat dan lembek dipenuhi dengan duri. Muncullah larva kecil yang disebut dengan parasit. Kemudian makhluk itu menggeliat berjalan dengan sangat cepat menuju suatu tempat mencari sesuatu yang ternyata dia menuju ke seorang pria yang sedang tertidur karena miras yang diminumnya terlalu berlebihan. Makhluk itu masuk ke dalam telinganya. Pria itu sadar bahwa ada sesuatu yang masuk ke dalam kepalanya dan tidak terbayang betapa sakitnya itu. Pria itu pun kembali tertidur. Tidak lama kemudian, salah satu teman wanitanya mencoba membangunkan pria itu, namun dia tidak terbangun. Setelah wanita itu pergi, tiba-tiba dia terbangun dan berjalan ke tengah-tengah keramaian. Si wanita tadi menyapa pria itu, namun tiba-tiba dengan sangat mengejutkan, seluruh kepala pria itu berubah menjadi sesuatu yang menakutkan dengan tentakel yang mempunyai benda tajam di ujungnya langsung membunuh wanita itu. Terjadilah pembantaian yang sangat sadis oleh makhluk jadi-jadian, mengakibatkan kekacauan di tempat tersebut. Berpindah ke tempat lain sebelum kejadian tadi. Jeon Suin, kasir yang sedang bekerja di Betamart. Saat sedang melayani seorang customer pelontong, sebut saja Mahmud, Suin meminta label harga yang belum tertempel di pesanan yang seharusnya dia dapatkan di bagian khusus. Namun Mahmud malah membentak Suin dan mengancam akan membunuh siapapun. Membuat semua orang ruas atau kaget mendengar Mahmud yang marah-marah teparugu. Karena malu dan tidak ingin dilaporkan kepada pihak keamanan, Mahmud pergi dengan pelontongnya. 먼저 가보겠습니다. Tiba di saat shift selesai dan Suin akan kembali pulang, sebuah mobil mencurigakan berada tepat di belakangnya. Yang ternyata si Mahmud berencana mengikuti Suin pergi. Suin yang ketakutan langsung tancap gas, namun Mahmud menabraknya sampai terjatuh. Kemudian si Mahmud mengeluarkan pisau dan menusuk punggung Suin berkali-kali. Suin berhasil melarikan diri ke semak-semak sampai pada akhirnya dia terjatuh dan pingsan. Secara kebetulan, telur parasit jatuh tepat di samping Suin. Mahmud yang menghampiri jasad Suin, tiba-tiba dia diserang oleh benda tajam dan tewas saat itu juga. 오토바이가 쓰러져 있어요. 네, 자동차랑. 그러니까요. 오늘만 강력범죄 Di kantor polisi, mereka mendapat laporan tadi malam tentang Suin yang diserang oleh seseorang. Bapak Kepala Kepolisian bernama Chua Min meminta informasi tentang penyerangan itu. Seseorang pria yang diketahui mengidap penyakit skizofrenia, penyakit gangguan mental yang mengakibatkan si penderitanya berperilaku tidak baik, mencoba menyerang perempuan pelayan Betamart pada malam hari dan menikamnya di bagian punggung. Namun yang membuat laporan ini aneh adalah tersangka atau si Mahmud tewas disayat oleh benda tajam dari dada sampai kepalanya. Dan si korban yaitu Suin berhasil selamat meski sempat mengalami pendarahan dan sekarang dirawat di ruang kesehatan kepolisian. Suin yang saat itu sudah siuman didatangi para detektif yang ternyata Bapak Chua Min adalah pamannya sendiri, meminta Suin untuk menjelaskan kronologi saat dia diserang. Memang benar dia ditikam oleh pisau di punggungnya, namun anehnya tidak ada luka di punggung Suin, hanya ada bekas luka yang kelihatannya luka itu sudah ada sejak lama. Dan si pelaku tewas karena disayat oleh benda tajam. Tidak tahu apa maksud pernyataan dari kepolisian, padahal
padahal dia benar-benar merasakan tusukan di punggungnya. Pak Chulmin meminta anak buahnya untuk menunggu di luar untuk berbicara berdua dengan Suin. Mungkin saat ini Suin sedang trauma dengan kejadian tersebut, namun Suin meyakinkan pamannya bahwa ini mirip seperti kejadian dulu saat dia diperlakukan tidak baik oleh ayahnya. Diketahui saat Suin masih kecil, dia mendapatkan perlakuan kasar oleh ayahnya sampai dia terluka cukup serius. Atas keberaniannya, dia melaporkan ayahnya ke polisi dan pada saat itu Suin dirawat oleh pamannya hingga dewasa. Suin berpikir bahwa dia selalu saja mendapatkan kesialan di kehidupannya. Namun pamannya meyakinkan Suin bahwa setiap kejadian mempunyai pembelajaran yang sangat bernilai. Itu sebabnya Suin masih bertahan sampai saat ini, tumbuh menjadi personal yang mandiri dan disiplin. Sampai kapanpun pamannya akan tetap ada saat Suin sedang dalam kesulitan. 8 bulan sudah berlalu di sebuah tempat. Seorang pria yang bernama Sul Kang-woo, anggota gangster di Korea, selesai menghajar salah satu bos gangster, namun aksinya tidak berhasil. Dia menghubungi temannya, namun dia hanya mendapatkan pesan suara dari temannya itu bahwa dia sedang diincar oleh gangster lain. Maka dari itu, temannya meminta dia untuk waspada dan membuang ponselnya untuk menghilangkan jejak. Selesai mendapat informasi dari temannya, dia pulang ke rumah dan di sana dia dihampiri oleh kakaknya yang berperilaku aneh tidak seperti biasanya. Dia hidup dengan kakak dan adik perempuannya, namun dia tidak melihat adik perempuannya di rumah. Si kakak yaitu Sul Kyung-he memberitahu kalau adiknya pergi ke suatu tempat untuk waktu yang cukup lama. Sikap aneh dari kakaknya itu mungkin akibat dari penyakit otak yang dideritanya. Maka dari itu, tidak ada yang membuat Kang risih, namun anehnya dia seperti tidak kelihatan sakit. 뭐야? Kang memeriksa kamar adiknya, ditemukan ponsel adiknya yang masih berada di lemari. Hal janggal mulai dirasakan oleh Kang karena adiknya tidak pernah sekalipun meninggalkan rumah dan toko milik keluarga dengan mendadak tanpa menghubunginya terlebih dahulu. Mencoba menghubungi pacar adiknya, namun ponselnya tidak aktif. Bersamaan dengan itu, Kang menemukan brosur gereja Saejin yang memiliki simbol yang sangat aneh. Untuk berjaga-jaga, dia menyimpan brosur tersebut. Di tempat kerja, Suin masih bingung dengan bekas luka di pinggulnya karena selama ini dia tidak pernah memiliki bekas luka itu meskipun sering dipukuli oleh ayahnya dulu. Di perjalanan pulang, Paman Chulmin menelponnya untuk sekedar menanyakan kabarnya saat ini. Ditakutkan ada orang lain seperti kejadian waktu itu. Keadaan yang baik-baik saja terhenti oleh sesuatu di kepalanya seperti gelombang elektromagnetik yang membuat kepala Suin sakit bukan main. Bersamaan dengan itu, ada seorang pria aneh masuk ke dalam bus, menatap Suin dengan penuh ancaman. Tidak ingin ada masalah lagi, dia segera turun dari bus, namun pria itu terus saja menatap dingin ke arah Suin. Di sisi lain, ada seorang crazy rich sedang mengantar kekasihnya ke suatu tempat, namun wanita itu bersikap dingin, sempat mengajaknya ke hotel untuk melakukan pengenciritan, namun si wanita tersebut malah memintanya untuk melakukan di rumahnya saja. Sampai di suatu tempat yang sangat kumuh, sebuah tempat yang sangat berseberangan dengan gaya berpakaian dan selera wanita tersebut, namun itu bukan masalah bagi si pria karena misinya hanya melakukan pengenciritan. Di sebuah ruangan yang berantakan oleh sampah, datang beberapa orang aneh. Sempat menduga itu adalah anggota keluarga si wanita, namun obrolan mereka seperti akan menghabisi pria itu. Dan tiba-tiba si wanita dan yang lainnya adalah jelmaan parasit. Sempat akan menyerang si pria itu, tiba-tiba saja ada bom asap dilemparkan dari jendela membuat ruangan ngelikbek dipenuhi asap. Sekelompok agen khusus datang langsung menyerbu tempat itu. Mereka mencoba melawan, sementara si pria masih dikejar. Tapi akhirnya dia terselamatkan oleh datangnya pasukan lain dari arah tangga. Kemudian membunuh si jelmaan wanita tersebut. Tidak ketinggalan dengan pasukan lain yang berhasil membinasakan para parasit. Namun ada satu yang melarikan diri. Dia berlari ke sebuah gang kosong dan dia mendapatkan sinyal bahwa ada satu parasit yang ada di dalam mobil. Dia pun membuka pintu mobil. Ternyata salah satu dari mereka disekap dengan menggunakan helm anti parasit. Sempat akan menyelamatkan namun datang pemimpin pasukan langsung melukai parasit itu. Dengan adanya kesempatan, dia berhasil kabur lagi dari sana menghindari serangan para pasukan. 자기야, 괜찮지? Ibu Choi adalah pemimpin pasukan khusus pemburu para parasit. Niatnya ingin menangkap si parasit yang kabur tadi agar bisa diteliti lebih lanjut tentang kelemahan mereka. Ibu Choi dan pasukannya kembali ke TKP di dalam apartemen kumuh. Sempat tidak menemukan apa-apa, namun ada satu ruangan yang sangat aneh. Mereka segera memeriksa isi ruangan tersebut. Ditemukanlah beberapa mayat di dalam tabung kaca. Usut punya usut, para parasit sedang mencari inang yang sesuai agar kemampuan mereka bisa lebih kuat tergantung dari inangnya. Dan sebuah simbol yang mirip dengan di brosur gereja Saejin di dalam ruangan Kang waktu itu. Selama ini, parasit membuat sebuah organisasinya sendiri di berbagai tempat.
동족이 맞다면 우리 조직으로 데려와야 한다. Scene berlanjut di rumah Kang. Setelah dihubungi oleh seseorang, Kyung pergi dengan santunya seperti orang sehat. Kang yang melihat gelagat kakaknya yang sangat aneh dan mencurigakan mengikutinya ke suatu tempat. Di perjalanan pulang, Suin lagi-lagi mendapatkan sensor di kepalanya dengan datangnya orang di dalam bus waktu itu. Khawatir akan terjadi sesuatu, dia menghubungi pamannya. Namun ponsel pamannya tidak aktif. Tidak menunggu lama, pria itu langsung mengejar Suin. Sampai di suatu tempat di pinggir pelabuhan, di sana juga ada Kyung Hee dan tidak ketinggalan dengan Kang yang dari tadi mengikuti kakaknya. Mereka menanyakan status Suin. Apakah dia bagian dari mereka? Mungkin maksud mereka adalah apakah Suin adalah jelmaan parasit. Namun Suin tidak mengerti maksud dari perkataan mereka. Mereka menganggap bahwa sosok parasit yang ada di dalam tubuh Suin bisa bersikap seperti manusia pada umumnya. Untuk memastikan bahwa itu benar, pria itu kemudian menunjukkan wujud aslinya dan menyerang Suin. Ternyata selama ini benar bahwa ada parasit yang sudah menguasai tubuh Suin selama ini. Begitupun kakak Kyung yang juga merupakan jelmaan parasit. Terkejutnya Kang melihat kakaknya adalah seorang makhluk yang sangat mengerikan. Suin berhasil menangkis serangan si pria itu dan mengaku bahwa dia adalah bagian dari mereka. Sudah terbukti bahwa sekarang Suin adalah inang dari parasit. Mereka meminta Suin untuk ikut bergabung ke dalam organisasi parasit yang mempunyai base camp yaitu di gereja Sijin untuk menemui pemimpin mereka karena mereka sedang membentuk aliansi untuk memusnahkan manusia. Dikira situasi sudah aman, Kang mencoba kabur namun Suin masih ada di sana. Dengan situasi panik, Kang beralibi sedang mencari anjingnya. Namun Suin langsung menyerang Kang dan memojokkannya. Sebagai ancaman bahwa Suin tahu kalau Kang sudah menyaksikan obrolan tadi, Suin tidak mau keadaannya diketahui oleh orang lain. Mengancam Kang jika melaporkan atau memberitahu yang lain, maka Kang akan dibunuh. Namun Kang tidak tahu Kang hanya mengikuti kakaknya ke tempat itu karena selama ini kakaknya bertingkah aneh dan tentu saja dia terkejut melihat kakaknya adalah makhluk yang sangat mengerikan. Setelah beberapa saat pingsan dan sudah kembali sadar, Kang masih berada di situ sambil sebat. Suin kebingungan dengan kejadian yang tidak dia ketahui. Kang pun memberikan penjelasan bahwa makhluk parasit yang ada di dalam tubuh Suin itu bernama Haide. Meminta kepada Kang menjelaskan semuanya kepada Suin. Saat Suin sekarat waktu kejadian dia ditikam oleh Mahmud, Haide masuk ke dalam tubuh Suin. Namun Haide tidak bisa menguasai sepenuhnya tubuh Suin karena dia sibuk mengobati tubuh Suin yang terluka parah dan akan dijadikan inangnya. Haide hanya bisa muncul saat Suin terdesak dan bertahan 15 menit saja. Maka dari itu, saat ini Suin mempunyai dua kepribadian. Namun saat Haide bangkit, Suin akan tidak sadarkan diri sesaat. Mirip-mirip simbiot Venom lah, tapi Haide tidak bisa berinteraksi dengan inangnya, hanya bisa melalui orang lain. Setibanya di rumah, Suin penasaran dan masih kebingungan dengan penjelasan Kang tentang Haide, sebuah makhluk berupa parasit yang ada di dalam tubuhnya. Untuk meyakinkan bahwa itu semua benar-benar terjadi, Suin menulis beberapa pertanyaan tentang sosok makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Setelah selesai ngelenyap teh ketiduran atuh. Suin melihat tulisan yang memang benar Haide nyata. Antara percaya dan tidak, yang pasti sekarang sudah terbukti bahwa ada makhluk di dalam tubuhnya. Bisa berubah suatu waktu. Untuk berinteraksi lebih lanjut, Haide meminta Suin untuk mengajukan pertanyaan berupa tulisan karena Haide tidak bisa berinteraksi dengan inangnya, tidak seperti Venom. Pagi harinya, Haide atau parasit yang ada di dalam tubuh Suin menuliskan penjelasan asal-usul dirinya yang bisa berada di dalam tubuh Suin. Pada awalnya, Haide atau parasit hanyalah sebuah larva yang mempunyai misi untuk memakan otak manusia dan kemudian menguasai seluruh tubuh manusia yang dijadikan inangnya. Seperti penjelasan kepada Kang kemarin malam, bahwa Haide berencana menguasai tubuh Suin sepenuhnya. Namun secara kebetulan tubuh Suin dalam keadaan cedera parah, sehingga Haide harus mengobati tubuh Suin yang cacat akibat tusukan. Dengan begitu, Haide tidak bisa memakan otak Suin dan tidak bisa menguasai tubuh Suin sepenuhnya. Namun dia tetap berada di dalam tubuh Suin sebagai inangnya untuk bertahan hidup, dan Suin pun bisa terselamatkan. Jika inangnya sudah tidak bernyawa, maka parasit tidak bisa menjadikan tubuh sebagai inangnya dan parasit akan sulit mendapatkan kehidupan. Haide hanya bisa bertahan mengambil kesadaran Suin dengan waktu yang sangat singkat, yaitu 15 menit saja. Haide memberitahu jika sesuatu terjadi di kepalanya seperti sinyal yang membuatnya tidak nyaman, maka ada parasit lain di dekat Suin. Itu dibuktikan saat Suin dihampiri oleh pria misterius di dalam bus. Mereka adalah jelmaan parasit dan Suin harus menghindari mereka jika tidak ingin ada masalah. Mereka akan membunuh Haide termasuk Suin jika tahu Haide adalah varian yang dibenci oleh para organisasi parasit. Jika Suin penasaran dengan wujudnya sekarang, Haide sudah merekam dirinya saat mengambil alih tubuh Suin.
Di kantor kepolisian, seluruh tempat dijaga ketat oleh pasukan khusus lengkap dengan persenjataan dan pertahanan. Bahkan semua orang tanpa terkecuali jika ingin masuk ke sana harus melalui scan X-ray terlebih dahulu untuk berjaga-jaga dari manusia jelmaan parasit. Setelah semua selesai diperiksa, semua anggota kepolisian termasuk Bapak Kapolres turut hadir di sebuah ruangan yang sudah dipersiapkan oleh pasukan itu. Sebuah pasukan khusus bernama The Grey yang dipimpin oleh Ibu Choi. Mereka memburu dan melenyapkan parasit yang sudah mulai menguasai bumi. Kasus pembunuhan misterius di sebuah pesta waktu itu yang sudah disembunyikan oleh organisasi The Grey untuk menghindari kepanikan di tengah masyarakat. Organisasi parasit sudah mulai menguasai bumi, entah apa tujuan mereka sampai saat ini belum diketahui. Untuk meyakinkannya, mereka membawa jasad parasit dari acara pesta waktu itu. The Grey mempunyai sebuah informasi keberadaan parasit. Maka dari itu, organisasi The Grey sangat mudah sekali menemukan parasit yang sudah menjelma menjadi manusia. Belum diketahui asalnya dari mana, bahkan seluruh dunia pun sudah terinvasi larva tersebut, termasuk di Indonesia. Parasit yang kita kenal gemar membunuh hukum dan memeras masyarakat. Cara mereka menguasai tubuh manusia yaitu masuk melalui telinga menuju ke otak dan menghabisi otak manusia dan kemudian berubah bentuk sesuai karakter mereka masing-masing dengan benda tajam mirip baja di ujung tentakel mereka. Sel mereka sudah bercampur dengan sel manusia, maka dari itu mereka bisa berbicara, melihat, ngambe atau mencium bau, korupsi dan lain-lain. Pokoknya yang ada di manusia mereka bisa beradaptasi. Ciri-ciri manusia yang sudah dikuasai oleh parasit adalah dengan melihat tingkah atau gelagat mereka yang tidak seperti manusia pada umumnya, kaku, tidak mempunyai aroma-aroma kehidupan, dan tidak pernah bisa senyum. Tanpa inang atau tubuh manusia, parasit bisa mati mengering. Untuk mengalahkan parasit yang sudah menjelma menjadi manusia adalah dengan menembak di bagian jantung mereka dengan shotgun kocok, karena pistol biasa kurang akurat dan kurang berdamage membunuh parasit tersebut. Adapun cara lain mengetahui keberadaan parasit yaitu dengan mencabut bulu jembut, mencabut rambut mereka. Jika sudah dicabut, otomatis sel manusia seperti rambut yang terpisah dari tubuh parasit akan mengering dan menjadi abu. Mereka juga menyekap salah satu parasit yang dipasang helm khusus. Diketahui parasit itu adalah suami Ibu Choi itu sendiri. Namun dengan keamanan saat ini, parasit itu tidak bisa berbuat apa-apa. Helm yang dipasangkan memiliki sensor. Jika kepalanya mencoba berubah, maka sensor itu yang ada di helmnya aktif mengeluarkan gas khusus untuk membunuh parasit tersebut. Alasan lain menyekap parasit itu adalah untuk dijadikannya anjing pelacak, karena setiap parasit bertemu dengan yang lainnya atau ada parasit lain di sekitarnya, mereka akan mengeluarkan gelombang dari otak mereka sehingga nantinya suami Ibu Choi akan menekan alarm di lengannya jika terdapat parasit lain. Seperti halnya anjing pelacak yang sedang mencari jejak, organisasi The Grey akan memulai operasi di tempat itu dan dibantu oleh kepolisian. Jika ada kasus pembunuhan yang sangat misterius, maka harus segera dilakukan investigasi. Siapa tahu itu perbuatan parasit. Dan untuk membuat mereka sangat berhati-hati, Ibu Choi menunjukkan telinganya yang sudah terbelah akibat dia berusaha melawan suaminya sendiri saat pertama kali menjadi parasit. Maka dari itu, mereka jangan sampai lengah dan menganggap remeh makhluk yang sangat kejam ini. Demi kelangsungan hidup manusia, jangan pernah menganggap parasit yang sudah menguasai tubuh manusia itu masih memiliki jiwa manusianya. Kang Woo yang sedang berada di toko loak untuk menjual jam tangannya. Si bapak tidak tahu bahwa jam tangannya itu palsu. Kang langsung berpura-pura menyetujui harga yang cukup lumayan dari barang palsu tersebut. Kemudian mendatangi bengkel servis dan jual beli motor. Meminta si pekerja bengkel untuk menambahkan aksesoris di motor yang akan dia beli. Kemudian Kang mampir ke toko servis handphone karena handphone milik adiknya tidak bisa melakukan panggilan. Setelah selesai diperbaiki, Kang mencoba melakukan panggilan kepada pacar adiknya, namun tetap tidak ada yang mengangkat. Si pemilik toko memberitahu Kang bahwa ada beberapa orang yang sedang mencarinya di daerah itu. Mendengar informasi dari pemilik toko, Kang bergegas mengambil motornya, namun si pekerja bengkel beralibi kalau spare part yang dipesannya sedang dalam perjalanan. Datanglah sekelompok orang yang langsung menggerebek tempat itu. Usut punya usut, ternyata si pekerja bengkel sudah melaporkan Kang kepada anggota gangster yang dibicarakan oleh si bapak pemilik toko servis. Kang mencoba berkelahi dengan orang-orang itu sampai pada akhirnya dia berhasil melarikan diri menggunakan motor Honda PCX yang dicurinya. Kejar-kejaran masih berlanjut di sebuah pasar. Karena Kang sudah hafal dan hatam dengan tempat itu, dia berhasil menghindari kejaran orang-orang tersebut. Kang berhasil kabur lagi ke suatu tempat di pinggir pelabuhan. Langsung menghubungi rekannya, dia meminta uang untuk kabur dari sana untuk menghindari incaran dari geng lain. Karena ada urusan yang sangat penting, Kang meminta untuk menjemput pada malam hari.
3팀. 네, 통과시키도록 하겠습니다. Di kantor kepolisian, tim Grey sedang melakukan pengecekan laporan pembunuhan. Ibu Choi dihampiri oleh Sersan Won Suk, anak buah dari Bapak Choi Min. Rupanya Won Suk sangat terobsesi untuk masuk menjadi anggota The Grey. Namun sikapnya membuat Ibu Choi tidak nyaman. Berpindah ke swalayan Betamart, di sana Suin ngahuleng tarik mungkin masih tidak percaya dengan yang terjadi selama ini bahwa dia sudah menjadi bagian dari parasit. Di sana Paman Choi Min datang mengunjungi Suin dan ingin mengobrol bersama setelah beberapa minggu sudah tidak ada kabar dari Suin. Sambil menunggu Suin, Paman Choi Min teringat perkataan Suin di rumah sakit tentang kejadian dia ditikam oleh si Mahmud. Menyimpan curiga kepada Suin bahwa Suin adalah jelmaan dari parasit karena seharusnya Suin menjadi korban penusukan. Namun tersangka yang menjadi korban oleh serangan misterius. Saat berbincang-bincang, mereka menanyakan kabar satu sama lain dan ngobrol ngalor ngidul. Paman Choi Min meyakinkan lagi apa benar Suin adalah parasit dan melakukan apa yang waktu itu Ibu Choi utarakan dengan mencabut rambut manusia yang sudah menjadi parasit tersebut, maka akan terbukti bahwa dia adalah manusia jadi-jadian. Setelah mencabut rambutnya, tidak terjadi apa-apa. Paman Choi Min sangat lega kalau Suin memang hanya manusia biasa. Tidak lama kemudian, muncul lagi sensor di kepala Suin. Itu menandakan ada parasit di sekitarnya, dan benar saja ada pria misterius menatapnya. Suin bersikap biasa agar pamannya tidak mencurigainya. 아, 맞다. 이거. Malam harinya setelah selesai bekerja dan akan kembali pulang, Suin dihampiri oleh kakak Kyung dan rekannya sebut saja Ilham yang waktu itu sudah mengajak untuk bergabung dengan anggota parasit. Karena tidak ingin menimbulkan masalah di muka umum, Suin pun akhirnya pasrah dan ikut bersama mereka. Kelompok parasit saat ini sedang mencari anggota lain yang sangat berbakat. Pemimpin mereka yaitu Pak Pendeta sudah melihat bakat Suin yang mahir meniru manusia dan tidak dicurigai oleh para manusia. Maka dari itu Pak Pendeta meminta Suin bergabung. Tidak ketinggalan Kang juga datang ke gereja Saijin untuk menyelidiki para parasit tersebut. Ditemukan juga sebuah gudang yang mencurigakan. Kang melihat Suin dan kakaknya sudah sampai di tempat itu. Harusnya Suin tidak datang ke sana sesuai permintaan Haide. Sampailah mereka di dalam gereja. Dengan banyaknya manusia jelmaan parasit, Pak Pendeta memulai pidatonya dengan menampilkan rekaman video dari salah satu anggota yang sedang terluka waktu ditembak oleh Ibu Choi. Dia meminta para parasit berhati-hati dengan organisasi The Grey karena organisasi ini adalah musuh terbesar parasit dan salah satu dari mereka disekap dan dijadikan anjing pelacak yaitu suami Ibu Choi yang sudah menjadi parasit. 인간의 뇌를 빼앗고 인간을 그의 모습이 수많은 사람들에게 노출되어 본능만 가지고 탄생했습니다. 그를 빠르게 진행했습니다. Misi utama parasit yaitu menguasai tubuh manusia dan memusnahkannya. Untuk kelangsungan hidup mereka, para parasit yang sudah ada di seluruh Korea harus bersatu untuk menjadi lebih kuat. Sebenarnya para manusia itu lemah kalau mereka tidak bersatu. Namun dengan penggabungan kekuatan, para manusia menjadi lebih kuat dibandingkan para parasit itu sendiri. Itulah yang mereka takutkan saat ini. Penyebab manusia tahu dan segera mempelajari parasit adalah kejadian di pesta waktu itu. Satu makhluk parasit yang terlalu terobsesi membunuh manusia sehingga keadaannya diketahui dan dimusnahkan. Maka dari itu, manusia tahu kelemahan mereka sebelum para parasit mengenal lebih jauh jati diri mereka dan kemampuannya masing-masing. Untuk memperkuat jaringan dan memperkuat kemampuan, parasit harus belajar dan mengikuti sistem kerja manusia. Para manusia membentuk sebuah kelompok yang kita kenal yaitu pemerintahan. Para manusia rela berkorban demi organisasinya bisa bertahan dan mempunyai jaringan yang sangat kuat. Maka dari itu, manusia menjadi lebih kuat karena menyatukan kekuatan mereka. Dan parasit juga harus membentuk organisasi seperti manusia. Sementara itu, Kang mencoba masuk ke dalam gudang di samping gereja dan menemukan begitu banyak mayat manusia yang sudah dibungkus oleh plastik. Tidak lama kemudian, satu penjaga mencurigai ada aroma manusia yang masih hidup di dalam gudang. Kang yang dari tadi mondar-mandir di dalam mencoba mencari celah untuk kabur dari sana dari incaran tentakel yang menggeliat kaditu kadia mencari keberadaan Kang sampai hampir menimbulkan suara. Kebetulan makhluk itu memiliki mata di ujung tentakel yang sedang mencari keberadaan Kang, sehingga Kang bisa melewati tubuhnya dengan mudah. Sampai suatu ketika dia tidak sengaja melihat satu mayat yang ternyata itu adalah adik perempuannya sendiri. Sakit hati bercampur sedih dan marah tidak bisa lagi ditahan. Kang menyerang makhluk itu sampai menimbulkan kegaduhan dan diketahui oleh semua makhluk yang ada di dalam gereja. Pendeta pun segera memerintahkan mereka untuk memburu penyusup itu. 어떤 재능을 사용하세요. 자,
Kang berlari menuju hutan dan tidak disangka dia bertemu lagi dengan musuhnya. Mereka tidak percaya dengan Kang bahwa ada bahaya yang menghampiri mereka. Datanglah beberapa orang, lebih tepatnya jelmaan parasit termasuk kakak Kyung He. Ketua geng itu memarahi mereka untuk tidak ikut campur dengan urusannya sambil mengancam dan mengeluarkan pisau. Kemudian dia dibunuh oleh salah satu dari makhluk itu. Kesempatan bagi Kang untuk menyelamatkan diri dari serangan parasit. Dengan kebetulan dia bertemu dengan Suin. Mereka pun segera pergi dari sana menuju halte karena teman Kang sudah menunggunya di sana. 이쪽은 안 돼. 이쪽으로 와. Si Ilham yang selalu mengejar Suin memiliki kemampuan terbang dan langsung mengejar Suin CS. Kang sangat kebingungan karena musuhnya bisa mengetahui keberadaan Kang di tempat itu. Rupanya rekan Kang berkhianat dan memberitahu setiap tempat yang didatangi Kang kepada anggota geng tersebut. Perkelahian mereka di dalam mobil tidak bisa dihindarkan. Sementara si parasit berhasil menemukan mereka dan langsung menyerang. Tidak ketinggalan, Haide muncul untuk melawan si parasit tersebut. Sementara mobil mereka masuk ke dalam hutan dan hampir saja jatuh ke dalam jurang. Kang meminta penjelasan kenapa temannya tega mengkhianatinya. Diketahui bahwa ketua atau pemimpin mereka sengaja menjadikan Kang sebagai tumbal untuk perdamaian antara kedua belah pihak geng yang selalu saja berseteru. Karena Kang adalah anggota yang paling lemah di antara anggota lainnya, maka dari itu geng lain memburu Kang. Namun Kang tidak memperdulikan hal itu. Dia mencoba menyelamatkan rekannya dari dalam mobil, tapi temannya itu sengaja tidak melepaskan pegangannya dan berniat membawa Kang menemui ajalnya. Sementara itu, Suin atau Haide berhasil mengalahkan makhluk itu karena kemampuan parasit yang bisa merubah selnya menjadi sayap. Serangannya sangat lemah dan tidak berdamage. Makhluk itu sangat menyayangkan sekali Haide menyerang sesamanya sendiri, padahal Haide mempunyai kemampuan yang sangat tinggi dan berguna untuk organisasi mereka. Selesai menghabisi makhluk itu, Haide segera menyelamatkan Kang yang hampir saja jatuh ke dalam jurang. Dengan semua kejadian itu, Kang sangat terpukul atas kematian adiknya yang begitu tragis. Dia kecewa dengan dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga adik kesayangannya. Ditambah semua orang sekarang mencapakannya. Kembali ke kantor polisi. Di sana Ibu Choi sedang memeriksa laporan investigasi pembunuhan yang sudah polisi jalankan. Ditemukanlah laporan kriminal tentang seseorang yang melakukan percobaan pembunuhan, dan laporan itu adalah laporan Suin waktu itu. Melihat kasus yang sangat mencurigakan karena si pelaku tewas akibat benda yang tidak diketahui, dan kasus itu sangat mirip dengan perbuatan parasit. Sang korban yaitu Suin ternyata selamat dari kematian dan masih hidup sampai saat ini. Otomatis sekarang Suin menjadi incaran tim Grey karena Ibu Choi sangat paham betul dengan gerak-gerik tentang parasit tersebut. 하여튼 손 크다니까. 이거 한꺼번에 Ibu Choi saat sebelum menjadi pemimpin organisasi The Grey. Dia dan suaminya saat itu selesai berbelanja dan akan kembali pulang. Namun ada sesuatu yang tertinggal di dalam supermarket, yaitu uang kembalian. Ya, uang kembalian yang tidak seberapa lah. Saat Ibu Choi kembali ke dalam supermarket, di sana suaminya melihat wadah parasit di atas mobilnya, dan tentu saja parasit itu masuk ke dalam tubuh suami Ibu Choi. Kemudian tubuhnya dikuasai oleh parasit itu sepenuhnya. Lalu dia masuk ke dalam supermarket. Ibu Choi yang melihat suaminya ada di dalam supermarket dan bertingkah aneh, ditambah ada darah di lehernya, mendatangi suaminya. Kemudian parasit itu menampakkan diri menyerang Ibu Choi. Dan disitulah telinga Ibu Choi terlepas. Kemudian makhluk itu menyerang semua orang. Bukan saatnya memikirkan apa yang terjadi saat itu. Ibu Choi mempunyai rencana menyerang makhluk itu dengan cairan kimia yang ada di supermarket. Agar tidak ada korban lagi, Ibu Choi memancing suaminya ke dalam ruangan dan berhasil membuat makhluk itu tidak berdaya oleh cairan kimia tersebut. Kemudian Ibu Choi mengurung suaminya itu di dalam ruangan. 누구야?
Untuk sementara waktu, Kang dan Suin akan tinggal di kontrakan untuk menghindari kejaran para parasit. Kang berencana melaporkan tentang gereja Saijin dan gudang penyimpanan mayat kepada pihak kepolisian. Tapi untuk berjaga-jaga, mereka melaporkan itu dengan tidak memberitahu identitas mereka atau lebih tepatnya melapor secara anonim. Suin berinisiatif untuk menghubungi Paman Chuemin karena beliau orang yang bisa dipercaya dan akan langsung sigap dengan kasus kriminal apapun. Itu dibuktikan saat dia melaporkan ayahnya dahulu. Mereka pun segera melaporkan detail tempat gereja Saijin, makhluk parasit yang sudah menjelma menjadi manusia dan gudang mayat ke Paman Chuemin. Selesai melapor, Suin meminta Kang menghubungi tempat Suin bekerja. Untuk sementara waktu, Suin akan bersembunyi dan tidak akan masuk kerja dengan beralasan sakit yang sangat parah. Paman Chuemin dan Won Suk menyelidiki tempat yang dimaksud oleh Kang, sempat menaruh curiga karena laporan dari orang yang tidak dikenal, takut terjadi sesuatu seperti jebakan atau semacamnya. Namun dengan penjelasan detail dari Kang, Paman Chuemin percaya sekali bahwa laporan itu benar adanya. Untuk itu, mereka merahasiakan laporan ini dari semua kepolisian dan akan memberitahu Ibu Choi dan tim Grey. Belum sempat melaporkan tentang gereja Saijin, Ibu Choi menanyakan tentang kasus Suin yang sempat Paman Chuemin jalankan dan menanyakan hubungan mereka. Paman Chuemin jujur dengan menjelaskan kasus Suin dan juga kedekatan mereka. Bahkan untuk meyakinkan Ibu Choi bahwa Suin benar-benar manusia biasa, Paman Chuemin sudah melakukan tes rambut yang berakhir normal dan biasa saja. Tidak terjadi tanda-tanda bahwa Suin jelmaan dari parasit. Kemudian melaporkan tentang keberadaan parasit di gereja Saijin. Ibu Choi kurang percaya dengan laporan yang diberikan oleh orang yang tidak diketahui, namun asisten Ibu Choi kebetulan mendapat berita dari anggotanya bahwa terdapat simbol parasit di gereja Saijin. Sekarang Ibu Choi percaya dengan laporan itu, segera mengumpulkan pasukan untuk menggerebek gereja Saijin. 야, 이거 일이 커졌다. Penggerebekan tidak dilakukan dengan sembrono dan asal-asalan. Mereka mengamati terlebih dahulu dengan menggunakan drone. Tidak ada tanda-tanda kehadiran parasit. Anjing pelacak yaitu suami Ibu Choi juga belum bereaksi. Karena jika terdapat satu makhluk parasit sekecil apapun, maka suami Ibu Choi akan bereaksi lalu menekan tombol yang ada di tangannya. Namun, tetap masih tidak ada respon. Ibu Choi segera mengerahkan pasukan untuk menyisir seluruh tempat itu dengan sangat berhati-hati. Sebelum masuk ke dalam gereja, mereka menyusuri gudang di sebelahnya, memastikan di sana mereka menemukan sesuatu dan benar saja beberapa potongan tubuh manusia dengan dibungkus dari plastik bertebaran di mana-mana. Lanjut ke dalam gereja. Kondisi di sana sangat sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari parasit. Namun simbol mereka terlihat jelas di atas tembok. Mungkin mereka sudah relokasi ke tempat lain. Tidak lama kemudian, Paman Chuemin menemukan sesuatu yaitu kunci motor Suin dengan gantungan kunci yang waktu itu Paman Chuemin berikan kepada Suin. Agar tidak diketahui dia menemukan sesuatu, Paman Chuemin segera mengantongi kunci motor Suin. Namun Ibu Choi sempat melihat gelagat Paman Chuemin dan mencurigai dia menemukan sesuatu, namun Paman Chuemin segera menghindari kecurigaan Ibu Choi dengan pergi untuk memeriksa tempat lain. 보시는 바와 같이 현장에서 발견된 시신마다 DNA를 분석하고 그것들을 조합하여 신원조회를 하고 Tim Grey sangat kesulitan mengidentifikasi jasad korban karena bagian anggota tubuh korbannya berjumlah 500 anggota tubuh. Butuh waktu untuk menyatukan tiap bagian agar jasad bisa teridentifikasi. Setelah dilakukan riset tentang kepemilikan gereja tersebut, ditemukanlah pendeta pemilik gereja tersebut yaitu Kwon Hyuk Ju. Dia sudah mendirikan gereja tersebut selama 15 tahun lamanya, namun keberadaan terakhirnya saat ada acara keluarga. Setelah itu tidak ada kabar tentang keberadaan Kwon dan istrinya. Itu berarti salah satu dari mereka adalah parasit. Dan kita sudah mengetahui bahwa pendeta itu juga merupakan ketua dari parasit. Seluruh parasit berelokasi ke tempat lain dan tidak ditemukan apapun sebagai pertanda kemana mereka pergi. Ibu Choi pun mencurigai Paman Chuemin dan menanyakan sesuatu yang ditemuinya. Namun Paman Chuemin tidak memberitahu Ibu Choi tentang apa yang sudah dia temukan. Mereka akan melakukan mencari informasi yang berkaitan dengan pendeta tersebut. Won Suk mendatangi sebuah tempat mirip dengan bengkel atau gudang. Dia berhati-hati masuk ke dalam, menyapa semua orang yang tidak disangka. Orang yang dia sapa adalah pemimpin parasit yaitu pendeta Kwon dan beberapa parasit lainnya. Ternyata Won Suk adalah seorang pengkhianat kaum manusia dan sudah memberikan informasi tentang gereja Saijin agar mereka bisa segera berelokasi ke tempat itu. Mereka belum mengetahui siapa yang sudah melaporkan tentang gereja Saijin karena si pelapor tidak memberikan identitasnya. Namun si pelapor merupakan laki-laki. Kak Kyung He langsung beranggapan bahwa itu adalah adiknya yaitu Kang.
Pendeta Kwon menanyakan tentang Ilham, si parasit yang bisa terbang itu, karena setelah mengejar Kang di hutan, dia tidak muncul lagi. Kyung He memberitahu kalau dia tewas oleh serangan sesama mereka. Belum diketahui siapa yang dimaksud, yang pasti satu parasit ini sudah membelot kepada sesamanya. Won Suk menyinggung tentang pengkhianatan salah satu dari mereka, tapi dia tidak berpikir bahwa dia juga sudah berkhianat kepada sesama manusia. Saat ini, para parasit tidak bisa bergerak lebih leluasa karena adanya anjing pelacak yang dimiliki oleh tim Grey, yaitu suami Ibu Choi. Untuk melenyapkan anjing pelacak itu, Pendeta Kwon memberikan senjata yang terbuat dari sebagian tentakel parasit, karena hanya manusia yang harus melakukannya agar mereka tidak diketahui oleh anjing pelacak. Otomatis, manusia pasti akan menganggap itu perbuatan parasit sehingga mereka tidak mencurigai adanya pengkhianatan di dalam kepolisian, yaitu Won Suk. Suin mendapat telepon dari Paman Chomin untuk bertemu karena takut dicurigai. Kang tidak mau mengambil resiko meskipun itu adalah Paman Suin, karena untuk saat ini tidak ada orang yang mudah dipercaya. Itu pembelajaran Kang saat dia dikhianati oleh sahabatnya. Kemudian mereka meminta bertemu di tempat sepi. Sekedar berjaga-jaga, Paman Chomin membawa senjatanya dan segera pergi menemui Suin. Namun Ibu Choi melihat tingkahnya yang aneh. Dia pun berniat mengikuti Paman Chomin. Begitupun Won Suk. Setelah selesai dari pertemuan, dia dihubungi oleh pihak kepolisian untuk mengikuti Paman Chomin. 해줄래? 이런 데가 있었어. 수인아. 아, 그래요? 잠깐 거기 계세요. Setelah bertemu, Paman Chomin meminta Kang untuk tidak ikut dalam obrolan mereka. Paman Chomin menanyakan tentang gantungan kunci yang sudah diberikan kepada Suin. Beliau bertanya seperti itu karena mencurigai Suin sudah mendatangi gereja Saejin dan dia menemukan gantungan kuncinya. Bersamaan dengan itu, Ibu Choi berhasil menemukan lokasi Paman Chomin dari alat pelacaknya. Di sana suaminya, lebih tepatnya parasit pelacak, menekan alarm. Itu tandanya ada parasit di daerah itu. Segera meminta pasukannya mendatangi lokasi. Sementara itu, Suin pun merasakan gelombang dari parasit pelacak, meminta pamannya untuk segera pergi dari sana jika tidak ingin masuk ke dalam bahaya. Namun Paman Chomin malah menahan Kang dan mencurigai ada yang tidak beres dengan mereka, dan mengetahui bahwa Kang yang melaporkan tentang gereja Saejin waktu itu sempat akan memberitahu kebenarannya. Ibu Choi keburu datang, langsung menembak dengan shotgun kocoknya, namun Kang segera mendorongnya dan mereka pun kabur dari sana. Pengejaran terus berlanjut di sebuah wahana permainan. Kang menyalakan gardu listrik untuk membuat Ibu Choi kebingungan dengan alat yang bergerak. Namun Ibu Choi tetap fokus kepada mereka. Seluruh pasukan tiba di sana dengan persenjataan lengkap, langsung menuju lokasi Ibu Choi di dalam wahana. Dan kesempatan bagi Won Suk untuk melakukan aksinya, yaitu membunuh parasit pelacak. Sebelum itu dia menggunakan jas hujan untuk berjaga-jaga menutupi identitasnya. Sementara itu Ibu Choi masih dibingungkan oleh wahana yang membuatnya tidak bisa menemukan keberadaan Suin dan Kang. Kang meminta Haide muncul dan secara mengejutkan Haide pun muncul di saat yang tepat, meminta mereka berpencar. Fokus Ibu Choi sekarang adalah Suin atau Haide. Paman Chomin yang sudah siuman langsung bergabung dengan pasukan. Kang berhasil menghindari pasukan yang sudah berada di dalam. Haide menyerang Ibu Choi saat dia salah menembak sasaran dan berhasil melumpuhkannya, tidak sampai membunuhnya seperti parasit lain. Sempat akan melarikan diri, namun dia terjebak di sebuah tempat karena semua pasukan sudah mengepung tempat itu. Dilihat dari alat pendeteksi parasit yang bergeming sangat kencang, menandakan bahwa Suin benar-benar jemaah parasit. Namun takut akan dibunuh oleh pasukan, Haide langsung pergi dan berpindah ke jiwa raga Suin, sehingga dia pingsan untuk menyelamatkan diri. Ternyata pendeteksi parasit yang berbunyi itu diakibatkan oleh parasit pelacak yang berhasil dibunuh oleh Won Suk, memberi tanda bahwa dia sedang dalam bahaya. Namun semua sudah terlambat. Won Suk berhasil membunuh parasit pelacak dengan sangat mudah. Tapi setelah selesai melakukan aksinya, Kang sudah menyaksikan aksinya dari tadi dan terlihat sosok di balik pembunuh itu adalah anggota kepolisian, yaitu Won Suk. Tidak ingin keberadaannya diketahui, Kang langsung kabur dari tempat itu dengan menyimpan informasi yang sangat penting. 수인아, 기자 형사님. 뭔가 오해가 있는 것 같은데. Paman Chomin sangat marah melihat Suin sudah tidak berdaya, meminta mereka untuk membawa Suin ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Namun semua orang tidak ada yang mendengarkan karena mereka tahu Suin adalah jelmaan parasit. Sementara itu Ibu Choi mendapati parasit pelacak sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Itu tandanya dia juga kehilangan suami tercintanya dan kehilangan alat untuk melacak parasit. Dengan santuinya Won Suk datang ke TKP menyaksikan atasannya yang sedang berusaha meyakinkan para petugas. Tidak lama kemudian Ibu Choi datang dengan membawa helm suaminya. Dengan penuh amarah yang sangat bergejolak, Ibu Choi langsung memasangkan alat itu di kepala Suin.
Dan berakhirlah episode 3 dari serial Parasit. Seperti biasa, kita akan lanjut maraton lagi episode selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan update dari videonya. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia nonton dari awal sampai akhir. Kita bertemu di video selanjutnya. Saya Bang Kyu undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.